Jumpa lagi bersama saya Deddy Susanto. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai apakah kita sebagai seorang umat Buddha bisa memurnikan semua karma-karma buruk yang sudah pernah kita lakukan. Itu yang akan kita bahas. Jadi di dalam agama Buddha kita tidak akan pernah bisa untuk memurnikan segala karma-karma kita. Entah itu karma baik, entah itu karma buruk, tidak bisa. Semua akan berjalan sesuai dengan kondisinya. Ketika karma itu siap untuk berbuah, maka dia akan berbuah tanpa bisa kita kendalikan. Nah, ini dia, ya. Dia akan berbuah pada saatnya, ya dia akan berbuah. Dan kita tidak bisa untuk memurnikan karma-karma seperti itu. Jadi ada yang mengatakan dengan membaca parita-parita tertentu, dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, terus karma buruk kita bisa hilang. Di dalam konteks kita belajar ajaran Buddha, hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi. Semua akan berbuah pada akhirnya. Kita ambil saja contoh yang Arya Mahamoggallana. Beliau adalah salah satu dari dua siswa utama Buddha dan hidup di masa Buddha masih hidup. Ketika yang Arya Mahamoggallana meninggal, apakah yang Arya Mahamoggallana meninggal dengan kondisi meninggal yang baik atau kondisi meninggal yang tidak baik? Ternyata yang Arya Mahamoggallana meninggal dalam kondisi yang tidak baik. Bagaimana tidak baiknya? Yaitu beliau dibunuh oleh pembunuh, ya, pembunuh bayaran, gitu ya. Nah, beliau dibunuh oleh pembunuh bayaran. Ya, bagi kita yang awam seperti ini, ya tentu kita berpikir seorang arahat tentu tidak akan meninggal dengan cara seperti itu. Bagi kita yang awam, ya. Tapi cara kerja karma berbeda. Cara kerja karma berbeda. Dia akan berbuah, bukan berubah ya, berbuah pada waktunya. Dia akan berbuah pada waktunya. Apapun yang kita lakukan, dia akan berbuah. Kenapa kok yang Arya Mahamoggallana bisa meninggal dengan cara yang seperti itu? Ternyata pada kehidupan sebelumnya, yang Arya Mahamoggallana pernah membunuh orang tuanya. Walaupun beliau sudah menerima hukuman di kehidupan sebelumnya, tetapi efek-efeknya masih ada sampai terbawa di kehidupan ketika beliau terlahir sebagai yang Arya Mahamoggallana dan beliau berjumpa dengan Buddha. Lantas kenapa kalau seumpamanya karma itu bisa dimurnikan, kenapa kok yang Arya Mahamoggallana tidak memurnikan karma buruknya? Ya, karena tidak bisa dimurnikan. Dia akan berjalan, ya, dia akan berjalan seperti apalah ya, kita katakan ya apa adanya. Apa yang kita lakukan itu yang akan terus berbuah, entah itu baik, entah itu buruk. Ya, tidak ada bisa mengendalikan. Ya, tidak ada yang bisa mengendalikan karma kita. Jadi penyucian karma buruk bagaimana? Tidak bisa dilakukan. Ya, kalau hari ini kita sudah merasa bersalah, merasa berdosa, ya sudah, kita perbaiki di kehidupan ini, ya. Di hari-hari berikutnya kita berubah menjadi lebih baik, ya itu saja. Ya, dengan perbuatan baik kita, ya tentu ini bisa menyebabkan efek dari karma buruk itu, ya, agak berkurang. Ya, hanya efeknya saja yang agak berkurang, tetapi karma buruk itu tetap akan berbuah
seperti cerita yang Arya Mahamogalana. Kemudian ada lagi Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu hidup juga di masa Buddha Gautama. Beliau membunuh orang tuanya juga, dan akhirnya terlahir di neraka Awiji dengan hukuman 60.000 tahun. Kenapa kok dia tidak bisa memurnikan karmanya? Ya, bahkan setelah dia bertobat, dia mengimbangi dengan kebaikan-kebaikan untuk mengimbangi kejahatannya itu. Kebaikan banyak sekali dia perbuat. Tapi kenapa masih terlahir di alam neraka? Ya memang seperti itu kondisinya. Tidak ada yang bisa memurnikan karma-karma buruk kita. Itu akan berbuah terus. Ya, jadi jangan kita sebagai umat Buddha ya memberikan janji-janji kepada umat Buddha yang lain, apalagi kepada umat Buddha yang belum mengerti ajaran Buddha. Nanti yang ada ujung-ujungnya adalah kekecewaan terhadap agama Buddha. Kenapa kok agama Buddha begitu? Ya, ini ada yang mengatakan karma buruk bisa dimurnikan. Ya, tapi pada akhirnya saya tetap menerima karma buruk saya. Jadi kita jangan memberikan janji-janji. Buddha saja tidak memberikan janji kepada kita. Bagaimana kita sebagai umat biasa seperti ini bisa memberikan janji kepada yang lain? Tidak. Ya, kalau hari ini kita rasa kelakuan kita tidak beres, ya udah perbaiki. Ya, hidup lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan lah efek dari karma buruk ini tidak begitu besar, tapi tetap dia akan berbuah. Jadi tidak ada istilah yang namanya pemurnian karma buruk, tidak ada. Ya, jangan percaya itu, jangan yakini itu. Nanti Anda akan kecewa. Ajaran Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Kita adalah pewaris dari karma kita, ya, pewaris. Apa yang kita lakukan itu akan terjadi kepada kita. Kita juga terlindung dari karma kita karena kelakuan kita. Ya, itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, ya. Dan bagi orang-orang yang mengajarkan hal-hal seperti misalnya pemurnian karma, jangan seperti itu. Jangan menyesatkan umat Buddha kita lagi. Ya, karena karma buruk itu tidak bisa dimurnikan, tidak bisa disucikan. Ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.